Halo guys, balik lagi bersama gua Capruk yang tentunya di Ngacapruk Film cuy. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita skuy, slebeu, dan gasken ke alur ceritanya. Lanjut dari episode kemarin, si Hao yang mencoba mempertahankan perahunya, ia pun segera maju untuk mengetahui kemampuan si Mo Xiang ini. Namun si Mo Xiang dan naga airnya yang ada di hadapan si Hao itu, ia juga terlihat ingin menunjukkan kekuatan dari klan Dewa Lautnya. Dari sanalah pertarungan pun dimulai dengan cukup epik cuy, karena keduanya memiliki kekuatan yang hampir imbang.人类的渣子！等我得到鲲鹏宝书，到那个时候，你们这些渣子们都将要跪着求我赐福于你们。Namun sayangnya si Hao yang sudah terlempar ke kapal itu, ia mencoba melawannya lagi. Tetapi sayang, si Hao pun terkena tebasan si Mo Xiang yang menginginkan kapalnya itu. Ketika detik-detik terakhir akan membinasakan si Hao, tiba-tiba dari arah lain ada seseorang yang menembak mereka. Tidak lain dan tidak bukan, seperti yang kalian lihat, seseorang itu ternyata gadis Putri Duyung yang juga dikatakan seorang makhluk berdarah murni. Setelah sedikit berbincang, pertarungan antar mereka pun terjadi. Memanfaatkan hal itu, si Hao pun terlihat sedang melakukan sesuatu. Lalu Xin beralih kepada Xiunxi dan kawannya yang sedang heboh karena gerbang menuju sarang Well Rock mulai terbuka. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, mereka pun segera berangkat ke sana. Tetapi di sana Xiunxi terlihat sangat mengkhawatirkan si Hao yang mereka tinggalkan dalam keadaan bahaya di episode kemarin. Kembali ke pertarungan antar makhluk berdarah murni ini cuy. Di sini ternyata mereka juga merasakan gerbang ke sarang Well Rock sudah mulai terbuka. Sontak karena hal itu, mereka pun pergi menuju sana. Dan tak lupa si Hao juga yang terlihat sudah membuka jalur surgawi ke-10-nya, ia pun ikut menuju sana. Di perjalanan menuju gerbang itu, si Qingyun yang melihat si Hao masih kembali dan menyusul mereka, ia pun mencoba mencelakai si Hao. Saat si Hao akan membalaskan dendamnya kepada mereka yang hanya memanfaatkannya, ia pun berniat akan menghajarnya. Tetapi sialnya mereka pun berhasil menahan si Hao. Lalu tak lama dari itu, batu-batu yang ada di dinding-dinding lembah itu satu persatu berjatuhan. Sampai di mana si Hao yang tertahan oleh mereka, ia pun tertimpa batu itu. Dan di saat yang bersamaan, Xiunxi pun datang. Sesudah si Hao terjatuh ke dalam laut, kita dialihkan ke suatu tempat yang ternyata ada peninggalan warisan formasi primordial. Sementara di dasar laut lain, si Hao pun terbangun karena dibangunkan oleh si Mao Qiu. Ketika akan bangkit kembali, si Hao pun merasakan sakit yang dikarenakan pertarungan habis-habisan tadi. Di sana si Hao mengatakan bahwa ia berniat akan berlatih meditasi untuk menerobos ke tingkat ekstrim secepat mungkin selama beberapa tahun lagi. Dan yang pastinya hal itu bisa membuatnya mencapai level yang lebih kuat.
Di sana Si Hao melakukan itu bukan tanpa alasan, melainkan dikarenakan ia sudah mengetahui ada teknik harta Wellrock yang membuatnya tidak sabaran, sampai-sampai melupakan ajaran kakeknya itu. Saat Si Hao membacot, si Mao Qiu tak hentinya gelisah karena ingin menunjukkan sesuatu kepada si Hao. Yang ternyata si Mao Qiu ini melihat ada sebuah gua pilar matahari dan sebuah jurang es misterius. Merasa senang dengan temuannya itu, si Hao dan si Mao Qiu pun segera menuju ke sana. Dan scene beralih lagi ke kuil suci primordial, tempat di mana Sisi berlatih. Terlihat di sana ia sedang melawan seekor burung. Sesudah Sisi berhasil membunuh burung itu, sang guru pun marah kepadanya, yang berakhir dengan beberapa perdebatan tentang pelatihannya yang tidak memperdulikan kehidupan, saking kuatnya niat membunuh Sisi ini. Tetapi di sana Sisi beberapa kali menentang gurunya itu. Karena kesal seakan Sisi tidak mempercayainya, si guru pun mengatakan, "Jika kau tidak percaya, dapat mencoba menantangku." Dan jika halnya Sisi menang, maka gurunya itu akan membukakan pintu misterius yang ia jaga, juga membiarkannya untuk melihat rahasia Papillon Butian. Dan jika halnya tidak bisa menang, maka gurunya berharap Sisi bisa melakukannya sendiri untuk menyingkirkan hati dari pertarungan dan haus akan kemenangan. 那便依长老所言。精神宛如燃烧，像是要化成灰烬，终于要突破了。 Karena si Hao berlatih terus-menerus pada kedua tempat itu, akhirnya di 2 tahun kemudian si Hao pun bertumbuh menjadi pria kekar yang kultivasinya sudah mencapai ranah perubahan roh tahap penyempurnaan. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk si Hao kembali muncul ke permukaan cuy. Di tempat lain si kakeknya si Hao akhirnya kembali setelah beberapa tahun menghilang. Kembali kepada si Hao, di sana ia pun bertanya kepada si Mao Qiu berapa lama ia berkultivasi. Dan saat ia bercermin di air, ia yang melihat dirinya sendiri sudah besar, tentunya mengingat ayah dan ibunya yang menghilang sejak si Hao kecil. Ia juga mengatakan di masa depan dirinya takkan melewatkannya lagi. Sesudah si Hao ngejat dari gua itu, kita dialihkan kepada mereka lagi nih cuy. Di sana mereka juga kembali untuk mendapatkan sarang burung itu. Tetapi di waktu yang bersamaan, si Hao pun muncul dengan perahu hantunya. Karena hal itu, mereka pun kaget. Si Qingyun yang masih menyimpan dendam kepada si Hao, ia berniat menyerangnya lagi. 住手！我亲自出手教训你们。为了这么一个废物，你也不要再装了。反正他迟早也会知道，他父母根本不在荒域。 Ketika si Hao marah karena ia tak menyangka dirinya ditipu, si Qingyun pun dengan cepat menyerang si Hao. Namun sayangnya kali ini kultivasi si Hao yang sudah dewa, ia pun berhasil menghancurkan pedang sekaligus membuat si Qingyun terluka. Saat ia akan kabur, si Hao pun dengan cepatnya segera membunuh si Qingyun yang berubah menjadi seekor burung. Lalu tentunya berakhirlah hidupnya. Setelah itu entah dari mana ada seorang jiwa yang terlihat sangat mengagumi si Hao pada kultivasinya yang memang sudah sangat langka didapatkan oleh seorang anak muda. Pada malam harinya, di atas kapal si Hao pun terlihat sedang membakar daging. Dan di waktu itu pula si jiwa tadi yang ternyata bernama Maunu itu datang lalu tiba-tiba memakan daging yang sedang si Hao bakar.
Karena tidak mengetahui dia siapa, si Xiao pun segera menjauhinya dan tentunya bertanya dirinya siapa. 有好东西一起分享不是更好？别那么小气嘛。干杯。 Lalu setelah itu mereka pun berbincang-bincang sambil minum bersama. Di sela obrolannya itu, si Monu mengajarkan si Hao untuk mengendalikan batu dewa miliknya yang tadi ia lihat di kepala si Hao. Dan di sana seketika si Hao pun bisa mengendalikannya. Dari sanalah mereka pun terlihat lebih akrab. 怎么样？要不要找什么调教去试试威呢？